Kadang di tengah keramaian, lu ngerasa paling sendiri. Orang-orang pada ketawa-tawa, ngobrol, bercanda-canda. Tapi di kepala lu cuman berisik sama satu hal. Gua harus ngomong apa ya biar nggak kelihatan kaku. Lu pengen ikutan nyambung, tapi setiap kali lu mau buka mulut, kayak ada tembok tipis yang nahan. Bukan karena lu nggak pengen ngobrol, tapi karena lu takut salah. Lu takut aneh. Atau ya lu cuman capek aja pura-pura nyaman di tengah keramaian. Gua pun pernah ada di titik itu. Datang ke tongkrongan, senyum, ketawa-tawa, tapi pulang malah ngerasa kosong. Gua ngerasa, kok capek banget ya cuman buat kelihatan bisa bersosialisasi. Dan akhirnya gue sadar, ternyata gak semua orang itu lahir untuk jadi pusat perhatian. Dan ada yang justru punya kekuatan di sisi yang tenang. Lo gak harus jadi rame buat bisa punya koneksi. Lo juga gak perlu untuk jadi orang lain buat bisa diterima di circle. Kadang yang lo butuhin itu cuman keberanian buat tetap jadi diri sendiri, bahkan di tengah dunia yang terlalu bising. Karena mungkin cara lu bersosialisasi emang beda, tapi bukan berarti itu lu salah. Di video ini, kita bakal ngobrol jujur tentang cara lu para introvert bisa membangun koneksi yang bermakna tanpa kehilangan energi, tanpa pura-pura jadi rame, dan tanpa kehilangan jati diri sendiri. Jadi lo harus tonton sampai habis, karena bisa jadi di akhir video ini lu bakal sadar, lu gak perlu berubah untuk jadi orang lain. Cukup belajar berdamai sama diri lo buat nyambung sama dunia. Nama gue Steffi Thomas dan selamat datang di Catatan Literasi. Gue adalah orang yang introvert. Dari kecil, kita disekolahin buat jadi rame. Di kelas, yang sering jadi contoh adalah yang paling aktif angkat tangan. Di organisasi, yang dianggap berbakat adalah yang paling vokal. Bahkan di keluarga, ada standar tak tertulis. Anak yang ceria sama dengan anak yang mudah disayang. Pelan-pelan kita belajar kalau berani ngomong itu adalah nilai rapor sosial, sementara yang diam sering disalahpahami. Padahal realitanya nggak sesederhana itu. Ada orang yang ngisi energinya dari keramaian, tapi ada juga orang yang ngisi energinya dari ruang yang tenang. Masalahnya, budaya yang terlalu memuja keramaian bikin kita salah baca sinyal. Loki dianggap kurang percaya diri, reflektif dianggap tidak ramah, dan mikir dulu dianggap lambat. Kita sering nyampurin dua hal yang gak sama, gaya berinteraksi versus nilai diri. Coba lihat kehidupan sehari-hari. Di kampus, saat rapat BEM berjam-jam, yang paling banyak ngomong dianggap dialah leadernya. Di kantor, saat meeting back to back, yang paling cepat merespon dianggap dialah yang paling kompeten. Di tongkrongan, yang paling heboh jadi pusat gravitasi. Yang tenang, duduk di pinggir, dianggap kurang gaul dan antisosial. Padahal, kualitas relasi bukan hanya soal volume suara, tapi kualitas hadir. Banyak keputusan-keputusan penting justru lahir dari orang-orang yang mendengar lebih dulu, menyimpulkan lebih tajam, dan bicara seperlunya. Itu bukan kurang sosial, itu adalah strategi sosial. Intinya, lo gak harus mengkhianati ritme lo sendiri buat diakui. Aktif itu pilihan gaya, dan bermakna itu adalah tujuan. Belakangan ini, kata introvert ini sering banget dipakai di mana-mana. Di bio Instagram, di TikTok, bahkan di obrolan tongkrongan. Tapi kadang, istilahnya malah dipakai kurang tepat. Seolah-olah, introvert itu sama dengan pendiam, penyendiri, bahkan antisosial. Padahal itu nggak sepenuhnya benar. Secara psikologis, istilah introvert pertama kali dikenalkan sama Carl Gustav Jung di awal abad ke-20. Jung bilang, perbedaan utama antara introvert dan extrovert bukan di seberapa ramai seseorang, tapi dari mana dia ngambil energi. Buat extrovert, energi itu datang dari luar, dari keramaian, dari interaksi, dan dari stimulasi sosial. Dan buat para introvert, energi itu datang dari dalam, dari refleksi, dari momen sendiri, dan dari koneksi yang punya makna. Jadi ketika lo ngerasa capek setelah ngobrol seharian di event atau nongkrong rame-rame, itu bukan karena lo gak bisa sosial, tapi karena lo baru aja keluar modal energi sosial lo, dan lo butuh waktu buat nge-recharge-nya lagi. Sebuah riset dari University of Helsinki di tahun 2018 bilang, introverts experience higher cognitive load in social situations.
Artinya, otak mereka bekerja lebih keras dalam interaksi sosial. Bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka lebih banyak memproses detail, ekspresi, dan makna kata-kata. Penelitian lain dari Harvard Business Review di tahun 2020 nunjukin 47% mahasiswa mengidentifikasi diri mereka sebagai introvert dan banyak di antara mereka punya kemampuan deep thinking, empati, dan analytical decision making yang justru lebih unggul di lingkungan kerja. Bahkan beberapa tokoh besar yang kita kenal sebagai inspiratif ternyata introvert. Bill Gates, Barack Obama, Emma Watson, Elon Musk, bahkan Albert Einstein. Mereka bukan antisosial, mereka cuma memilih cara berinteraksi sosial yang lebih selektif dan bermakna. Jadi jangan salah kaprah, introvert bukan berarti nggak suka orang atau nggak suka keramaian, tapi mereka butuh kualitas interaksi yang lebih dalam, bukan kuantitas percakapan yang dangkal. Dan di titik ini, penting banget buat kita memahami satu hal. Being introvert is not a weakness, it's an orientation of energy. Lo bukan kurang sosial, lo cuma punya cara lain dalam menyalurkan perhatian dan empati lo. Dan begitu lo ngerti, lo bakal sadar, mungkin lo gak butuh belajar untuk jadi ramai. Lo cuma perlu belajar untuk mengenali ritme lo sendiri, biar lo tetap bisa jadi diri lo tanpa kehilangan koneksi dengan orang lain. Di rapat, yang paling sering bicara dianggap yang paling siap. Di kelas, yang paling vokal dianggap yang paling paham sama mata pelajaran. Di tongkrongan, yang paling heboh akan jadi pusat semesta. Pelan-pelan ada pesan halus yang nancep. Kalau lo diam, lo adalah orang yang kurang. Diam jadi dicurigai, kurang percaya diri, kurang antusias, bahkan kurang kompeten. Masalahnya, tekanan ini gak kelihatan, tapi efeknya nyata. Sama, self-editing. Lo jadi sering nahan omongan karena takut salah momen. Kedua, social fatigue. Setiap interaksi jadi berasa kayak lomba tampil, capek lahir dan batin. Ketiga, label yang nyasar. Lu jadi si pendiam padahal lu lagi memproses sebuah makna. Dan keempat, lost opportunity. Ide jadi gak keangkat, nama lu gak kepikiran waktu ada proyek, promosi pun jadi meleset. Bukan karena lo gak mampu, tapi karena cara lo hadir yang gak sesuai sama standar sosial. Di hubungan personal juga, pasangan lu jadi ngerasa, kok lu dingin sih? Padahal lu cuman pengen tulus, cuman emang lagi butuh tempo aja. Temen lu pada bilang, gak asik lu. Padahal lu justru orang yang mendengarkan dia paling serius. Lama-lama lu bisa burnout sosial, hadir fisik tapi absen secara batin. Dan yang bikin sedih, lu mulai percaya sama mitos. Mungkin gue emang gak pantas ada di ruangan ini. Mari kita jujur bareng-bareng. Ini bukan cuma soal gaya, ini soal akses ke peluang, rasa aman, dan harga diri. Kalau standar sosial kita cuman harus rame, harus cepat, harus selalu ada kata-kata, harus selalu bicara, berapa banyak orang baik yang akhirnya memilih diam beneran? Pertanyaan kuncinya, bagaimana caranya kita tetap dihargai tanpa harus jadi orang lain? Gimana kita bisa punya koneksi di kampus, kantor, atau komunitas tanpa kehabisan energi? Dan apa langkah praktis yang bisa kita ambil supaya ketenangan kita bisa terbaca sebagai kekuatan, bukan kekurangan? Kadang kita ngerasa solusi buat lebih sosial itu cuma satu. Harus lebih rame, lebih aktif, lebih heboh. Padahal buat lu yang para introvert itu bisa jadi bumerang. Karena lu bukannya tambah nyambung, malah tambah capek. Ada cara lain buat bersosialisasi yang gak harus keluar banyak energi. Gue nyebutnya low energy socializing. Ini bukan soal menolak bersosialisasi, tapi soal memilih bentuk sosialisasi yang lebih sesuai sama kapasitas energi lo sendiri. Pertama, quality over quantity. Lu gak perlu kenal semua orang di ruangan, cukup temukan 1-2 orang yang klik secara natural. Misalnya di acara kampus atau di acara kantor, jangan kejar ngobrol sama semua meja. Coba fokus ke satu orang yang kelihatan genuine. Mulai dari hal ringan, misalnya, lu kenal siapa di sini? Atau lu tadi suka sesi yang mana? Atau gimana tadi materinya menurut lu? Kadang, satu percakapan kecil yang tulus jauh lebih berharga daripada 100 basa-basi omong kosong. Karena buat para introvert, connections grow slow but deep.
Kedua, datang lebih awal, bukan lebih telat. Kedengarannya memang sepele, tapi ini game changer. Kalau lo datang duluan ke event, suasananya kan masih tenang, belum terlalu ramai. Lo bisa adaptasi pelan-pelan, ambil nafas dulu, dan observasi orang-orang yang ada di sekitar. Datang telat, bikin lo harus langsung masuk ke keramaian, dan itu bisa jadi overwhelming banget buat lo. Jadi, datang lebih awal ini bukan cuma soal disiplin, tapi soal strategi energi lo. Ketiga, gunakan listening as your superpower. Banyak orang mikir bersosialisasi itu cuma soal seberapa banyak lo ngomong. Padahal kekuatan lo justru di mendengarkan. Ketika lo bener-bener dengerin tanpa niat nunggu giliran ngomong, orang lain bakal ngerasa dilihat dan didengarkan. Misalnya, lo ngobrol sama rekan kerja yang baru, lo dengerin dia cerita soal adaptasi di kantor, dan lo tanggepin dia dengan tulus. Gue juga pernah kok merasa gitu, but it's getting better kok. Simple, tapi efeknya dalam. Orang bakal inget lo bukan karena lo rame, tapi karena lo relevan dan lo mendengarkan. Keempat, recharge tanpa rasa bersalah. Ini penting. Kadang setelah ngobrol lama atau nongkrong berjam-jam, lo ngerasa drain. Lo nyalahin diri sendiri, kok gue capek sih? Padahal itu wajar. Lo cuma butuh istirahat untuk isi ulang energi sosial lo. Jadi setelah acara selesai, ambil deh waktu refleksi sendirian. Bisa jalan, baca, atau denger musik. Itu bukan menghindar, tapi merawat keseimbangan. Nah, kalau lu masih ngerasa gue susah nyambung sama orang, mungkin lu cuma salah konteksnya aja. Kadang bukan lu yang gak bisa ngobrol, tapi lu belum nemu aja ruang yang cocok sama lu. Coba deh lu mulai hobby-based networking. Koneksi yang tumbuh dari minat dan interest yang sama, bukan yang dipaksakan. Misalnya, lo suka baca, gabung deh ke komunitas buku yang ada di kota lo. Lo suka desain, ikut deh workshop kreatif atau komunitas digital art dan lain-lain. Lo suka nonton film, datang deh ke film screening lokal atau diskusi film yang ada di kampus. Di situ, obrolan jadinya gak dipaksain. Lo udah punya konteks alami buat nyambung. Bisa bahas karakter, visual, ide, atau pengalaman. Dan yang menarik, di komunitas kayak gini tuh orang lebih terbuka. Karena semua orang itu datang bukan buat pamer, tapi buat berbagi interest dan minat yang sama. Networking kayak gini tuh beda. Lu gak harus mendekati, tapi lu akan didekati secara alami karena lu dan dia punya value dan vibe yang sama. Jadi lu gak perlu maksa diri lu buat jadi orang lain. Lu cuman perlu jadi diri lu sendiri buat hadir di dunia sosial yang low energy tapi high meaning. Entah itu lewat ngobrol kecil tapi tulus, datang lebih awal biar tenang, atau nyari koneksi lewat hobi dan ketertarikan yang sama. Karena pada akhirnya, networking itu bukan soal tampil menonjol, tapi soal hadir dengan niat yang tulus. Dan percaya, koneksi yang dibangun dari ketulusan, walau emang itu pelan, akan bertahan lebih lama daripada hubungan yang lahir dari paksaan atau sekedar basa-basi omong kosong. Jadi, mulai sekarang, lu gak perlu merasa bersalah karena gak rame. Lu cuma perlu cara belajar bersosialisasi yang lebih sesuai dengan energi dan ritme dalam diri lu. Semakin kesini, gue semakin sadar, ternyata kita gak harus selalu ngomong buat bisa didengar. Kadang, justru di momen-momen paling tenang, koneksi itu bisa bertumbuh. Mungkin lu bukan orang yang bisa nyerocos di tongkrongan, atau mungkin lo lebih sering dengerin daripada cerita. Tapi percayalah, ada banyak orang-orang yang diam-diam ngerasa nyaman cuman karena lo hadir dan ada. Dunia ini kebanyakan suara, tapi kekurangan pendengar. Kebanyakan yang pengen tampil, tapi jarang yang benar-benar hadir dan mendengarkan. Dan di tengah semua kebisingan ini, keheningan lo justru punya arti dan makna. Jadi kalau lo sering ngerasa gue gak cocok di keramaian, mungkin bukan lo yang salah. Dunia ini aja yang belum cukup pelan buat mendengar lo. Tenang itu bukan kelemahan, diam itu bukan kekurangan. Itu cuma cara lain buat mencintai dunia dengan kehadiran yang lembut tapi tulus. Dan mungkin itu juga bentuk koneksi yang paling jujur yang bisa lo kasih. Hadir sepenuhnya, tanpa banyak suara, tapi penuh makna. Kalau lo ngerasa video ini gua banget, jangan lupa kasih like dan share ke temen lo yang sering dibilang terlalu pendiam. Dan juga tulis di kolom komentar hal apa yang paling bikin lo ngerasa diterima apa adanya. Karena mungkin cerita lo bisa jadi pengingat juga buat orang lain.
Sampai ketemu di catatan literasi berikutnya, tetap tenang, tetap tulus, dan tetap jadi diri lo, versi terbaik yang gak perlu berisik untuk bisa bermakna.